Itu yang bikin Kang Ubed itu yang gue lihat bro, Iya, itu rada-rada tegas banget ke Pak Prabowo itu. Ngingetin itu ya sebetulnya. Iya. Saya kira Prabowo harus ditegur keras ya. Secara logis itu kan nggak mungkin orang memilih sesuatu yang merugikan kita. Kecuali ada sesuatu. Prabowo mengatakan dia mau ambil alih. Purbaya tidak protes loh. Oh iya. Tidak protes. Jadi mengapa tidak protes? Kan ini juga tanda tanya besar. Dia kan ini pembantu presiden kan. Iya. Akhirnya artinya narasi-narasi Purbaya yang kelihatan luar biasa di situ menjadi tanda tanya. Publik jadi kecewa ya? Kecewa. Berarti kan seharusnya kan presiden tahu dong ini kan. Kemana aja, pasti kan PPATK kan store nama ke sana. Oh kan? tahu lah. Oh, Tahu. okay. Jadi begitu kelihatan bahwa ada indikasi kuat korupsi yang 36%, itu PPATK semua aliran uangnya kelihatan kemana. Artinya kalau kemudian korupsi merajalela dengan indeks yang masih di bawah 40 dan lain-lain, itu kan menunjukkan korupsi kita ini sudah tanda bahaya sebetulnya, sangat bahaya. Bahaya. Dan bahayanya bukan hanya apa namanya dalam soal hukum ya, tapi dampaknya ke ekonomi juga. Negara yang makin korup itu dipastikan dia sangat sulit tumbuh ekonominya sehat. Nah, ini sekarang kan ada Kang Ubed nih, Iya. ya nggak? Pengen nanya-nanya kita. Pengen nanya-nanya masalah Wush itu loh, ya kan? Lo kan lihat kan ngirimin konten gua kan, Waduh, wah ini Kang Ubed nih tegas amat nih gitu. Kang, ini pertanyaan pertama nih Kang. Ini Pak Presiden itu ngambil tanggung jawab, kayaknya ngelunasin utang Wush nih, iya kan? Ini sebetulnya langkah penyelamatan buat negara atau cover up orang tertentu sih? Saya sih lihat ya Prabowo ini seperti menganggap urusan negara kayak paguyuban. Oh gitu. Maaf ya saya bilang begitu Bapak kan. Ya nggak apa-apa. Paguyuban itu kan kalau ada masalah dia ambil alih oleh ketua paguyuban misalnya. Kalau keluarga, kepala keluarga ambil alih. Jadi dia menurut saya perlu juga sih diingatkan bahwa paguyuban itu beda sama negara. Kenapa? Karena mengambil alih sebuah persoalan serius ya. Kok jadi ngomong serius nih? Problem kereta cepat ini kan ada problem serius di dalamnya. Iya. Ya kan soal apa praktek yang diduga kuat, ada praktek korup di situ. Dan harga dengan markup begitu yang cukup tinggi 300% naiknya dibanding dengan harga per kilometer di Tiongkok ya. Nah, kita sampai 52 juta dolar per kilometer. Sementara di sana cuma 18 juta dolar per kilometer. Itu dari situ sebenarnya ada keanehan gitu. Kenapa harganya sedemikian mahal? Kemudian ada perubahan peraturan presiden ya, yang tidak konsisten. Ya, karena awalnya justru mestinya bahwa pemerintah ketika ngambil kerjasama dengan Tiongkok itu kan tidak ada jaminan pemerintah dan tidak menggunakan APBN. Tapi kan kemudian berubah. Jadi ada inkonsistensi di situ. Ya, kemudian ada cost of run atau pembengkakan. Jadi sebetulnya pembengkakannya juga dasar 21 triliun. Angka yang sangat besar. Jadi kalau saya cermati di situ ya pengambil alihan persoalan bus oleh presiden menurut saya justru langkah yang publik berhak menganalisis. Ini justru terlihat melindungi sesuatu gitu. Jadi praktek korupsi kan akhirnya kemudian tidak dibongkar. Iya. Ya. Ini melindungi sesuatu apa melindungi seseorang nih? Beda loh, ini sesuatu kan pasti kan ada hal atau grup. Iya. Sesuatu itu pertama kasusnya ya kan. Berarti ada praktek korupsi di situ. Nah, di balik korupsi seseorang. Siapa yang melakukan korupsi? Orang tuh apa makhluk halus kan nggak mungkin. Bener. Jadi ada makhluk yang kuat di situ. Siapa mereka atau siapa dia? Saya kira ya perkara bus kan perkara warisan rejim sebelumnya. Ya, karena warisan sebelumnya dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ya menurut saya siapa sih sebetulnya yang dibalik praktek yang kelihatan korup itu? Ya pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang harus bertanggung jawab kan kira gitu.
Dan banyak sekali kalau dipakai sub problemnya itu banyak sekali. Tanah negara, Iya, bunga yang akhirnya kenapa dari iya, Jepang ke China. iya. Nah, Jadi- logikanya gimana sih Kang Ubed gini loh, kalau misalnya sama Jepang itu kan per tahun, kalau nggak salah 75 M kita bayar bunga. Iya, bunganya hanya 0,1%. Nah, sementara kalau sama si Cina itu kan 1,2. Sebelum ini, apa namanya, overrun. Nah. Iya, jadi kan kalau lihat awal mula, ketika Jepang menawarkan proyek itu, dan waktu itu Jokowi juga senang gitu, karena senang tuh artinya mau berminat begitu. Kan itu kemudian Jepang menawarkan dengan bunga yang sangat kecil, 0,1% kan itu. Kemudian tiba-tiba kemudian berubah setelah bertemu dengan Xi Jinping. Dia ke Tiongkok kan. Tiongkok menawarkan itu dengan bunga yang justru lebih besar, 0,2%. Nah, apa yang membuat mereka memilih Tiongkok pada waktu itu? Karena Tiongkok menjanjikan tidak perlu jaminan pemerintah dan tidak perlu menggunakan uang APBN. B2B dulu Yang janjinya. kemudian itu disebut dengan B2B. Karena kan itu BUMN kita dengan dalam tanda petik BUMN mereka. Iya. Di situ ada China Development Bank dan lain-lain pembiayaannya itu. Jadi ya karena tidak ada jaminan pemerintah dan tidak ada jaminan uang PBN, itulah yang membuat kemudian Jokowi mengambil kontraknya dengan China. Yang aneh kemudian tiba-tiba berubah, dan itu dilakukan juga oleh Jokowi melalui peraturan presiden yang nomor 93 tahun 2021 itu. Jadi memang ada perubahan yang signifikan dari keputusan presiden yang membuat kemudian kita terjebak dalam persoalan bus ini. Iya. Ini ada indikasi nggak sih, Kang, kalau si Pak Jokowi itu dapat masukan yang beda gitu loh dari orang sekelilingnya, atau sebetulnya ini memang kemauan si kepala negara gitu loh? Menurut analisa aja deh, analisa Kang Ubed gimana? Kalau berdasarkan informasi yang saya tahu, ada seorang ahli kebijakan publik ya, menanyakan langsung kepada Jokowi, ini kenapa jadi ke Cina? Ini kemauan siapa? Iya. Jawabannya Jokowi, ini kemauan saya. Jadi memang Jokowi maunya begitu. Kan dari situ kita tanda tanya, kenapa pindah memilih menjadi ke Tiongkok? Ada apa nih? Padahal bunganya lebih besar. Iya. Dihitung kosnya lebih besar dalam jangka panjang. Apalagi kemudian setelah cost of run bunganya jadi 3,4%. Jadi naik. Betul. Nah, secara logis itu kan nggak mungkin orang memilih sesuatu yang merugikan kita, kecuali ada sesuatu. Itu yang kemudian menimbulkan dugaan kuat. Ada sesuatu, ada transaksi gelap dalam tanda petik ya, antara Jokowi dengan pihak Tiongkok. Itu kenapa muncul analisis itu? Karena perubahannya yang tidak rasional, yang sudah kalau dihitung tuh rugi gitu, terlalu Makin besar nggak rasional bebannya, lagi hari makin ini. nggak rasional. Iya. Tapi dia pilih, berarti ada sesuatu. Nah ini kan ya rasional kalau orang mengatakan ada dugaan kuat korupsi di situ, dari prosesnya, dari keanehannya, perubahan kebijakan dan lain-lain. Jadi memang ya karena itulah kemudian mungkin ketika Luhut bilang ini sudah busuk. Ketika dia diberikan amanah untuk itu kan menjadi ketua penanganan masalah kereta cepat, ya busuknya sedemikian parah dari awal gitu. Iya. Itu yang bikin Kang Ubed itu, yang gue lihat bro, Iya, itu rada-rada tegas banget ke Pak Prabowo itu. Ngingetin itu ya sebetulnya. Iya. Saya kira Prabowo harus ditegur keras ya, diingatkan lah gitu, karena mungkin itu sudah pada puncak saya agak sedikit agak akumulasi emosionalnya. Iya. Ini perkara yang sebetulnya terang, tanda-tanda terangnya dugaan kuat korupsinya kelihatan sekali, tapi Prabowo mengambil langkah yang seperti itu. Itu yang membuat saya kemudian, wah ini Prabowo harus tegur keras gitu.
Karena mengambil tanggung jawab itu tidak seperti itu mestinya. Harusnya proses tetap berjalan ya, Iya. misalnya penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum harus dijalankan dan ini akan saya selesaikan dengan cara saya sebagai presiden. Oke. Bukan, dan dia kata-kata itu tidak muncul tuh. Saya sebagai presiden itu nggak muncul. Tapi saya ambil alih. Gitu. Apa dia mengambil alih seperti ini supaya nggak gaduh kali, Kang? Menurut Tujuannya Akang itu. Tujuannya dia bilang jangan gaduh, saya ambil alih. Oke. Kan gitu. Tapi kan Prabowo menurut saya semacam mengabaikan bahwa di dalam perkara kereta cepat itu ada masalah. Publik juga mengejar transparansi ya dalam hal ini ya. Iya betul. Karena ya saya kira tidak transparan ini proyek ini. Ada bagian yang menurut saya tidak transparan. Soal argumen perubahan kebijakan. Soal misalnya mengapa harganya begitu tinggi. Itu kan nggak dijelasin tuh. Iya. Belum ya. Enggak Dulu kan sempat ini ada harapan waktu si Purbaya bilang ya nggak mau Iya. bayar utang, pakai APBN. iya, Iya. pakai APBN. Nah ini kan udah kayak Iya, dibalik aja udah begitu kan sama Iya. presiden sendiri. iya Purbaya mungkin kena Frank sama Prabowo kan. Kelihatannya Prabowo serius memberantas korupsi kan ternyata ujungnya begitu. Tapi saya lihat Purbaya juga tidak kelihatan kecewanya ya. Kelihatan kecewa sih? Kan enggak. Dulunya kan dia bilang kan nggak dilibatkan buat negosiasi ke Cina. Iya. Sekarang berangkat ya kayaknya. Maksudnya begitu Prabowo mengatakan dia mau ambil alih, Purbaya tidak protes loh. Oh iya. Iya. Tidak protes. Jadi mengapa tidak protes? Kan ini juga tanda tanya besar. Dia kan ini pembantu presiden kan. Iya. Akhirnya artinya narasi-narasi Purbaya yang kelihatan luar biasa di situ menjadi tanda tanya. Oh, Publik Purbaya jadi kecewa ya. kecewa. Gitu. Jadi ada kekecewaan publik dari peristiwa WUS itu. Dan saya lihat ya Prabowo kena persoalan di situ tuh. Menumpuk kekecewaan publik. Iya. Ini bahaya juga ya karena setiap ada isu publik selalu di press seperti itu sehingga tidak ada transparansi jadi tidak ada. Tidak ada penyelesaian berbasis hukum kan. Betul. Nggak ada penegakan hukum dan lain-lain. Ya saya kira itu mestinya. Menurut saya perkara kereta cepat ini beban negara yang sebetulnya panjang. Ini kan bagian dari proyek strategis nasional yang sekian banyak dan PPATK sih sudah bilang bahwa ada data tuh di PPATK bahwa ini hampir 36% dari seluruh proyek PSN itu korup. Itu yang KPK yang ngomong. Itu PPATK. Oh PPATK. Pusat Analisis Transaksi Keuangan. Iya. Itu. Jadi memang ya dari data itu kan kalau 36% ya seluruh PSN ada indikasi korup dan kuat. Karena itu menurut saya mestinya itu dibongkar gitu ya. Tapi kan kemudian kita lihat seperti Kayak sekarang. di Gitu. cover up aja gitu ya. Iya. Ya sebagian masyarakat akhirnya kecewa ya kan. Mungkin juga makin banyak yang orang kecewa dengan Nah Prabowo. kata PPATK itu dari 36% itu larinya kemana aja Kang? Itu kalau kita buka di datanya kelihatan Mas. Misalnya disebutkan bahwa uang korupsi itu larinya ke nomor rekening politisi misalnya. Lalu ASN ya kan. Kemudian bahkan sudah dibeliin aset-aset baru. Ya lingkaran istana juga di masa itu. Istana di masa itu kan ya tidak jauh dari Jokowi ya kan. Dan orang-orang sekitarnya. Berarti kan seharusnya kan presiden tahu dong ini kan. Kemana aja? Pasti kan PPATK kan store nama ke sana. Oh kan? tahu lah. Oh, Tahu. oke. Jadi begitu kelihatan bahwa ada indikasi kuat korupsi yang 36%, itu PPATK semua aliran uangnya kelihatan kemana. Terus kemana kalau harus mengadu dengan data PPATK ini? Ya itu kan artinya ada pembiarannya. Pembiaran ya. Ada pembiaran yang terhadap praktek korupsi itu. Karena tidak ada upaya serius misalnya, apakah KPK juga serius untuk melakukan penyidikan terhadap perkara kereta cepat misalnya? Termasuk proyek-proyek strategis nasional yang lain. Gitu.
Ini ya KPK posisinya kan warisan masa lalu juga ya. Oh itu alasan Iya. salah satu alasan Iya. utamanya ya, karena Jadi, itu ya. Warisan masa lalu yang kita belum melihat kinerja KPK untuk bisa sampai menembus perkara korupsi yang sangat serius itu. Ya, saya kira itu maksudnya. Suram aman. Kalau ngobrol Berat bang, Kang. Iya. Sebenarnya kan korupsi itu udah pernah masuk menjadi ranah extraordinary crime, terus Iya. udah dirubah lagi menjadi kriminal, bukan lagi extraordinary ya. Mm-hmm. Apakah harus kembali dibuat seperti itu ya, agar semua kasus-kasus hukum ini bisa ditindaklanjuti dengan lebih keras gitu ya? Ya saya kira kondisi korupsi di kita ini sudah parah. Parah, setuju. Kalau buka buku-buku itu ada, tapi ngomongin ini kayak kuliah aja. Iya nggak apa-apa. Sebetulnya ada yang pengen tahu. apa sih siapa Stanislav Andrićki kan bicara soal kleptokrasi. Jadi kekuasaan yang isinya para maling sebetulnya. Dan itu yang sebetulnya sedang terjadi di Indonesia. Jadi artinya kalau kemudian korupsi merajalela dengan indeks yang masih di bawah 40 dan lain-lain, itu kan menunjukkan korupsi kita ini sudah tanda bahaya sebetulnya, sangat bahaya. Bahaya. Dan bahayanya bukan hanya apa namanya dalam soal hukum ya, tapi dampaknya ke ekonomi juga. Negara yang makin korup itu dipastikan dia sangat sulit tumbuh ekonomi yang sehat, sangat sulit. Karena ekonomi yang sehat itu dibangun dengan praktek pemerintahan yang menjalankan good governance misalnya. Korupsi kan praktek yang jauh dari standar itu. Jadi kalau korupsi merajalela ya dipastikan negara makin buruk dan sulit untuk menumbuhkan ekonomi. Karena nggak ada kepercayaan internasional juga. Ya, indikasi dari korupsi yang tinggi adalah penegakan hukumnya juga. Iya, kan kalau kita lihat ini ada signifikan sih, misalnya indeks korupsi kita di bawah 40, rapotnya merah. Indeks penegakan hukum kita hanya 0,53. Jadi kalau dari dua sisi itu rapotnya merah, berarti itu tanda bahaya sebetulnya. Dan itu artinya sebetulnya korupsi ini tetap masuk menjadi kategori extraordinary crime. Tetap dia menjadi kejahatan yang luar biasa sebetulnya. Maksud saya tidak lagi dipraktekkan sebagai extraordinary crime itu di Indonesia. Ya kita mesti menyuarakan kan itu bahwa memang KPK masih paham, tapi karena KPK-nya saya lihat masih orang-orang lama ya. Saya belum menangkap ada perubahan besar di tubuh KPK. Tapi bukannya KPK sekarang lagi nyelidikin juga ya, ada indikasi korupsi ya? Iya, proses itu kan bilangnya dari Januari. Sekarang bulan apa? Hampir setahun. Kalau yang indikasi tanah negara itu dibeli lagi, itu dijual lagi? Iya ada, itu ya dijadiin aset tadi. Oke. Jadi penyelidikan dari Januari sampai sekarang kan berarti hampir ya 11 bulan, mau 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu menyelidiki apa ya sampai kita? Apa ini ya, tebang pilih jadi pelaku dari penjualan tanah negara mungkin aktor kecilnya. Aktor besarnya tetap aman gitu ya. Iya bisa Kan jadi. ngelihat nyorotin nih aktor besar ini sebenarnya boleh dibilang tahu lah gambar. Iya. Kan kalau menelusuri korupsi kan bisa dilihat dari ini dulu ya, dari pinggiran gitu. Kayak makan bubur panas bro. Oh iya mirip bubur panas lah gitu. Jadi dari pinggir dulu itu bisa sih. Dari soal tanah dulu, pembebasan lahan, kemudian dari harga per kilometer yang tidak rasional. Nanti yang kena kan bawah-bawah nanti ujungnya ke atas juga. Sangat mungkin bahwa mereka leluasa melakukan praktek korupsi karena ada kebijakan presiden misalnya. Misalnya begitu ya. Lalu apakah kebijakan tidak bisa diadili? Menurut saya memungkinkan kalau itu ada semacam niat jahat kan gitu. Kan banyak yang bilang itu kan kebijakan nggak bisa diadili, nggak bisa dihukumi. Iya, kalau tidak ada niat jahat. Tapi kalau kebijakan itu niat awalnya ada membuat kejahatan, jadi ada persekongkolan jahat di situ. Nah, itu bisa dibongkar. Oh, indikasi persekongkolan dari itu ya? Dari situ. Dari objek A pindah ke objek B itu. Iya. Ya udah seperti diatur gitu loh. Iya, kan dari situ kalau dari pinggirnya ditelusuri, disisir begitu, lama-lama kan. Kang, kalau kita jujur-jujuran deh, berarti kalau kita bicara utang begini, yang paling bertanggung jawab atas utang yang gedenya ini siapa sih, Kang? Ya pemerintah di masa itulah.
siapa ya? Saya kira Joko Widodo sebagai presiden ya waktu itu. Waktu presiden di masa itu menurut saya ya dia bertanggung jawab lah atas semua persoalan bangsa yang makin kompleks. Utang yang makin menumpuk, ditambah lagi beban nanti kereta itu juga bertambah kalau kemudian jadi diperpanjang ya waktunya sampai 60 tahun itu misalnya. Kita makin beban. Saya dengar sudah resmi diperpanjang sampai Surabaya rencana. Ada juga rencana Banyuwangi juga. Rencana itu. Itu duitnya tapi di mana itu? Kita sih aneh lah, itu memaksakan diri lah. Belum waktu. Kecuali kita punya teknologi sendiri. Anak-anak bangsa kita yang memproduksi teknologi kereta cepatnya, sistemnya dan lain-lain. Makanya sebetulnya kita nggak perlu bangga juga sih. Nggak perlu bangga-bangga amat gitu. Karena itu teknologi asing kok. Iya, sudah betul. Teknologi asing, Tiongkok misalnya, ngutang pula, berbunga pula. Iya. Lalu kita bangga dengan sesuatu yang sebetulnya membebani masa depan Republik ini kan. Yang bayar anak cucu kita lagi. Iya, ya Gen Z dan ke bawah. Iya, Gen Y, Gen A, semuanya loh. Anak-anak kita. Iya. Jadi saya kira kenapa kita bicara ini juga sebetulnya kita sedang membicarakan masa depan Gen Z. Iya. Saya kira generasi Z mesti paham ini bahwa Anda sedang menjadi korban dari kebijakan yang membebani generasi. Kang, ini kalau Wush ini berakhir jadi beban, ini sebetulnya mereka itu gagal di mana? Di perencanaan kah? Ya. Atau dikontrol, atau jangan-jangan ini cuma adu gengsi aja dari dulu tuh? Hampir saya lihat kebijakan tentang kereta cepat ini itu tidak berbasis ilmu pengetahuan yang utuh. Di negara-negara modern itu kan keutuhan untuk melihat kebijakan itu terlihat dari pertimbangan-pertimbangan saintifiknya sebetulnya. Iya. Jadi misalnya tidak hanya pertimbangan kita mampu membangun secara teknologi cukup kita pinjam ke Cina misalnya. Bukan hanya itu. Tidak berhenti di situ ya. Situ. Ada kajian tapi lain ada feasibility study di situ. Ada dampak lingkungan, misalnya. Ada kajian hukum. Bahkan manajemen. Dari sisi manajemen misalnya, saya mengatakan bahwa ini tidak memenuhi standar good governance. Misalnya, salah satu ciri good governance kan perlu adanya partisipasi publik misalnya. Dalam kebijakan kereta cepat itu yang kemudian memilih Tiongkok, menurut saya tidak ada partisipasi publik yang didengar. Bahkan ahli pun nggak didengar nih. Itu maksud saya. Iya. Para pakar itu sudah mengingatkan, termasuk Menteri Perhubungan waktu itu, Pak Jonan nggak setuju. Para ahli bilang, ini nggak visi. Makanya di reshuffle ya? Iya, makanya Pak Jonan di reshuffle, kemudian beberapa ilmuwan yang ngasih tahu bahwa ini beban berat buat negara, Pak. Tapi nggak didengar. Itu kan berarti mengabaikan prinsip partisipatif dalam salah satu prinsip good governance. Iya. Kemudian misalnya harganya yang membengkak sampai 300% itu, 3 kali lipat itu kan seperti ada transaksi yang tersembunyi di situ. Artinya tidak memegang prinsip transparansi dalam prinsip good governance misalnya. Transparansi nggak terlihat di situ. Termasuk argumen-argumen perubahan kebijakan peraturan presiden yang dari tahun 2015 berubah di 2021 itu kan ada inkonsistensi. Itu artinya tidak ada transparansi juga. Betul. Jadi kalau dari sisi keilmuan manajemen, ini kereta cepat ini tidak berbasis good governance. Dan itu yang membuat kemudian berantakan. Maksudnya secara teknologi dibangun, jalan kan sekarang sudah bisa dipakai kan. Tapi membebani negara yang begitu panjang dan generasi yang begitu panjang, menurut saya itu manajemennya tidak menggunakan prinsip-prinsip good governance itu. Yang ini berdampak cukup membebani PT KAI kan. Iya. Sampai Wika pun kan juga kena kerugian luar biasa. Jadi akhirnya ya BUMN jadi bangkrut. Akhirnya Danantara kan ikut cawe-cawe untuk ngasih. Nah itu akhirnya siapa sih? APBN apa Danantara sih? Iya, APBN kalau datanya saya tahu sudah diambil sekitar 4,1 triliun ya. Nanti bisa dicek ya. Tapi saya mendapatkan informasi itu bahwa kan ketika terjadi cost of run, pembengkakan itu, lalu PT Kereta Api ini bingung dari mana uangnya untuk membiayai itu. Nah, maka dia komunikasilah sama
Jokowi. Rapat DPR itu yang pertama kali menyampaikan bahwa ini Iya, menjadi bom HI waktu. menyerahi ya. Nah itu karena memang ada beban itu. Akhirnya minta ke APBN sekitar 4,1 triliun. Lalu kemudian masih kurang, minta lagi ke Bank Himbara, yaitu di Danantara itu. Iya. Nah sekarang kena tagihan dari China Development Bank karena ternyata Bank Himbaranya yang dipinjami oleh kereta cepat ini Belum tentu itu dia ada semacam dia melepaskan itu ada credit selling ke China Development Bank. Jadi pihak Bank Pembangunan Cina nagih ya. ke Himbara. Nah Himbaranya sudah sudah menjualnya ke Bank Pembangunan Cina itu, kemudian tentu menekan ke kereta api cepat ke PT KAI yang menjadi pemegang saham juga besar kan di situ. PT KAI nggak cukup lah uangnya. Iya, iya. Jadi beban keuangan KAI bisa bangkrut tuh kalau seluruhnya dihandle oleh KAI kan. Makanya kemudian menyentuh APBN. Nah, saya kira disitulah terjadi inkonsistensi. Hanya karena kemauan yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan yang utuh itu maksud saya tadi. Ini lebih ke proyek mercusuar kayaknya Bang, Iya, daripada betul. untuk jangka panjang Iya, policy betul. jangka panjang ya. Betul. Dan proyek mercusuar yang irasional kan menurut saya. Irasional. Dan bermasalah, ibaratnya bisa menjadi beban. Pola-pola semacam ini harusnya tidak lagi dimunculkan. Ini seperti kembali ke zaman abad Yunani kuno. Iya. Mungkin kita pernah dengar Plato tuh bilang ada konsep namanya timokrasi. Apa itu? Timo tuh kebanggaan, kreasi kekuasaan. Kekuasaan yang senang untuk membangga-banggakan sesuatu. Iya. Akibatnya terjebak dalam siklus kebanggaan itu dan kemudian mengabaikan sisi kepentingan publik yang lebih luas. Apakah IKN bisa jadi seperti WUS sekarang nih, Kang? Polanya mirip sih. Mirip ya. Jadi pola-pola proyek strategis nasional ini bahaya, beban buat negara luar biasa. Karena polanya sama. Awalnya seluruh pembiayaan tidak mengganggu APBN. Tidak menggunakan APBN. Kan itu. Narasinya sama tuh. Awalnya itu. Iya, kereta cepat juga begitu narasinya. Kemudian IKN juga begitu. Iya. Kan tiba-tiba kita jadi tahu bahwa terakhir dilihat IKN tuh ngambil APBN, hampir pembiayaan seluruh pembangunan IKN sampai hari ini itu 60% dari APBN. Wow. Jadi membebani APBN. Ini datanya valid sudah saya cek. Jadi ternyata padahal janji awalnya kan swasta semua. Iya. Jadi makanya kemudian membuka investasi kan nggak laku. Ke Amerika nggak laku, kemudian ke Malaysia nggak laku. Padahal udah presiden langsung jualan kemana-mana, Iya, tuh ya, kemana-mana. promosi kemana-mana. Ya kita lihat cuplikan-cuplikan yang Kang, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Ada harapan nggak sih sama Pak Prabowo mengenai sengkarut WUS ini? Saya kira saya berada pada posisi antara harapan dan kecemasan. Ya. jadi Keluarin Kang, ini kan belak-belakan nih. Jadi awalnya kan saya cukup punya perhatian ketika Purbaya bilang begitu. Yeah. Lalu Prabowo sempat pidato dengan gagah, koruptor akan saya tuntaskan, akan saya cari meskipun sampai ke Antartika. Taunya nggak nyampe ya. Antar kita sampai Solo udah ini. Jadi seperti itu kan, tapi ternyata begini ya. Akhirnya sangat minim saya harapannya pada Prabowo. Saya hampir sudah tidak percaya lagi ya. Hampir pada titik itu. Karena banyak hal-hal yang kemudian justru bertentangan dengan janji-janji kampanye dia. Dan lain-lain begitu. Ya kalau kemudian pertanyaannya bahwa apakah kita bisa berharap pada Prabowo, saya kira saya harus mengatakan saya sudah tidak bisa berharap pada Prabowo. Dia sudah berada pada situasi yang menjadi bagian dari problem. Prabowo menjadi bagian dari problem bangsa ini. Ketika dia melangkah, mengambil alih persoalan yang serius ini menjadi seperti paguyuban itu. Kan kesannya dia ambil alih sendiri, ya. Kayak dia ini aja punya uang banyak begitu ya, saya selesaikan. Tapi kan akhirnya membebani APBN juga. Kira-kira itu saya sudah pada titik mungkin hopeless lah di situ.
Tapi untungnya masih ada generasi Z yang masih bersuara. Jadi optimisme saya itu ketika saya melihat anak-anak muda yang masih bersuara kritis. Kita masih bisa duduk begini gitu. Jadi membangun optimisme dari situ. Kita ingin bangun optimisme, perbaikan. Iya. Ada harapan lah untuk bangsa kita ya Bang ya. Iya. Tapi kalau dari elit ya sudah rusak lah. Kang, Sudah rusak. thank you ya. Ya sama-sama. Ciao.